Mengapa Brahim Diaz krusial bagi Milan? Ini alasannya. Beberapa fans Rossoneri mungkin sedikit khawatir saat Brahim Diaz dipromosikan musim panas ini sebagai playmaker utama klub. Namun, pada akhirnya ia berhasil membayar kepercayaan manajemen raksasa Serie A tersebut. Petinggi Milan memberikan kepercayaan yang luar biasa besar kepada gelandang 22 tahun tersebut dan memberinya nomor 10 legendaris yang pernah dikenakan sejumlah legenda seperti Clarence Seedorf dan juga Rui Costa. Pemain 21 Spanyol tersebut tampil fantastis musim ini dengan membukukan 4 gol dan 2 umpan gol dengan membuat Rossoneri melupakan kekhawatiran mereka selama pramusim lantaran tak menemukan seorang pun untuk mengisi lubang yang ditinggalkan oleh Hakan Çalhanoğlu. Berikut adalah 2 hal yang menjadikan sang pemain memiliki peran fundamental di skuad raksasa Serie A tersebut. Resistensi penekanan. Apakah lawan memainkan permainan tempo tinggi atau menerapkan strategi parkir bus? Satu hal yang diperlukan nomor 10 dalam sepak bola modern adalah resistensi penekanan, khususnya saat bermain di era lawan. Dengan gravitasi pusat rendah, kaki cepat, dan kemampuan mengalahkan lawan, pemain pinjaman dari Real Madrid tersebut mampu mengalahkan penjaganya dan menemukan ruang membantu Il Diavolo menggilirkan bola lebih cepat ketimbang saat ada Çalhanoğlu. Ruang antar lini. Sesuatu yang dilakukan pemain seperti mantan starlet Manchester City tersebut dan Papu Gomez adalah mengalirkan bola di antara garis pertahanan untuk menemukan celah sempit yang mereka bisa mendatangkan malapetaka. Saat bermain melawan tim yang sangat dalam atau tim yang memiliki tekanan tinggi seperti Atalanta atau Liverpool, strategi utamanya adalah membatasi ruang dan area di lapangan. Karena itulah, pemain seperti Brahim Diaz merupakan instrumen penting bagi Milan untuk memiliki permainan yang kreatif. Tentu saja, ia masih jauh dari kata sempurna, namun ia tentunya telah berkembang ketimbang musim lalu. Mike Maignan cedera, AC Milan segera rekrut ex-kiper Juventus. Raksasa Serie A, AC Milan dikabarkan akan segera merekrut penjaga gawang Gaik Antonio, menyusul cedera pergelangan tangan yang dialami kiper utama mereka Mike Maignan. Cedera ini pertama kali didapat Maignan kala mematahkan penalti bintang Liverpool Mohamed Salah di Anfield pada partai matchday pertama Liga Champions September kemarin. Selain itu, Maignan memang masih bisa terus bermain, bahkan akhir pekan kemarin ia masih berada di bangku cadangan tim nasional Prancis dalam partai UEFA National League versus Spanyol. Rupanya Milan mengklaim bahwa Maignan kini merasakan sakit yang lebih parah pada pergelangan tangannya. Alhasil, Maignan pun harus menjalani operasi pada lengan kirinya. Hingga kini belum dipastikan berapa lama Maignan harus absen. Masalahnya, kiper lainnya yang dimiliki Milan Alessandro Pizzarri harus absen hingga Januari usai menjalani operasi lutut. Buntutnya, kiper tersisa di skuad AC Milan saat ini hanyalah Ciprian Tatarusanu. Mau tidak mau Rossoneri harus memperkuat penjaga gawang baru di tengah musim perjalanan. Radar Milan pun mengarahkan, Mirante yang hingga kini masih menganggur usai kontraknya tak diperpanjang oleh AS Roma. Kedua pihak pun mengagendakan pertemuan. Dilansir dari Football Italia, Mirante bakal menyepakati kontrak berdurasi hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan selama 1 musim. Selain memperkuat Roma, Mirante kini berusia 38 tahun juga berpengalaman pernah berseragam Juventus. Lord Samu Castillejo akhirnya pindah dari Milan ke Getafe. Kabar bagus datang bagi AC Milan setelah Samu Castillejo dikabarkan sudah mencapai kesepakatan verbal dengan Getafe untuk pindah pada Januari 2022 nanti. Castillejo sudah tak termasuk dalam proyek Milan sejak musim lalu, apalagi setelah Rossoneri berhasil mendatangkan Alexis Saelemaekers. Wingers 26 tahun tersebut sebenarnya dikabarkan bakal dilego Milan pada musim panas kemarin. Beberapa klub sudah dikaitkan dengan Castillejo. Salah satunya adalah Getafe, akan tetapi pada akhirnya transfer itu tak terlaksana dan Castillejo malah bertahan di Milan untuk musim 2021-2022 ini. Kini Samu Castillejo kembali dikaitkan dengan Getafe dan ada kabar bagus yang menyertainya. Kabarnya, Castillejo disebut sudah sepakat secara verbal untuk gabung Getafe. Kabar tersebut dilansir oleh Diario AS. Laporan itu menyebut, Lord Castillejo siap cabut ke Getafe pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Laporan itu juga menyebut sang winger kidal tersebut sebenarnya juga diminati oleh 2 klub lain yakni Levante dan juga LC. AC Milan sebelumnya dikabarkan memang berniat untuk segera melepas Samu Castillejo. Mereka akan memaksakan transfernya pada bursa transfer Januari 2022 nanti. Castillejo sendiri memang sudah tak punya tempat di skuad Milan. Musim ini ia baru sekali dimainkan oleh Stefano Pioli. Castillejo bermain saat Milan bersua Cagliari, namun saat itu ia masih sebagai pemain pengganti dan cuma main 1 menit saja.
Samu Castileo bergabung dengan AC Milan pada tahun 2018 silam dan masih terikat kontrak sampai tahun 2023 mendatang. Sejauh ini, ia telah bermain sebanyak 109 kali bagi Milan dengan sumbangan 10 gol dan 13 assist. Mantan petinggi bersabda, AC Milan bakal mengunci Scudetto. AC Milan menunjukkan performa menawan di Liga Italia musim 2021-2022. Rossoneri terus menguntit Napoli di posisi kedua klasemen sementara Serie A dengan nilai 17 dari 7 pertandingan. Meraih 6 kemenangan dan 1 kali imbang adalah bukti performa impresif Rossoneri dalam mengawali musim ini. Fakta itu membawa optimisme tinggi bagi banyak pihak bahwa AC Milan bisa menjadi penantang serius berburu gelar Scudetto. Nada optimisme juga datang dari mantan direktur AC Milan, Ariado Braida, yang menyebut Rossoneri bakal memenangkan Scudetto musim ini. Ia mengakui Paolo Maldini sebagai direktur teknik, pelatih Stefano Pioli dan seluruh pemain bekerja dengan luar biasa. Saya pikir Milan akan memenangkan gelar musim ini. Maldini dan Pioli melakukan pekerjaan yang luar biasa, tegas Ariado Braida seperti dikutip dari Football Italia pada hari Selasa. Paolo Maldini dan Stefano Pioli telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di AC Milan, jelasnya. Ante Rebic dan kawan-kawan tampil luar biasa di 7 laga Serie A. Catatan AC Milan yang belum pernah terkalahkan dan sukses menahan imbang tuan rumah Juventus menjadi gambaran start yang positif dalam target memburu trofi. Braida yang juga berharap Zlatan Ibrahimovic bisa segera sembuh dari cedera dan kembali on fire untuk Milan. Diketahui, Ibra baru bermain 1 kali, yakni ketika Milan mengalahkan Lazio dan mencetak 1 gol. Sayangnya, ia mengalami cedera dan harus absen untuk 4 pertandingan berikutnya. Zlatan Ibrahimovic akan tetap menjadi penentu meski waktu berlalu untuk semua orang dan sekarang dia sering mengalami masalah fisik, tuturnya. Setelah jeda internasional, AC Milan akan kembali melanjutkan kampanyenya di Serie A berjumpa Hellas Verona di kandang sendiri pada hari Minggu. Rossoneri kemudian bertemu Bologna, Torino, dan rival sekota Inter Milan. Milan juga berupaya memperbaiki posisi di babak penyisihan grup Liga Champions setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Liverpool dan Atletico Madrid. Saya yakin bahwa melanjutkan dengan pelatih yang sama sangat penting karena Anda harus memulai dari awal setiap perubahan, tegas Ariado Braida.